Welcome to my channel. Subscribe, like, comment, and share ya guys. Thank you. Pak Dani, kalau seandainya ada apa, ada ibaratnya keberatan orang atau yang majelis yang lain-lainnya, seharusnya kan diperingati dalam Islam arti begini, tidak boleh berdakwah. Semua Islam apa tai Ya semua. Nah, siapa yang menghina? aturannya kan nggak bisa. Siapa yang menghina? Pak Lobo bisa ngomong. Silakan Pak Pak. Bonbon, saya bisa ngomong. Ngomong aja Pak. Ya, shalom. Ya, selamat malam, Pak Dani. Malam, Pak Dani. Santai ya. Malam. Kalau yang baik saya Malam. Oh, yang Iya, Pak orang Dani. Iya, Pak, mau nanya sebentar, Pak, sebentar. Mau nanya, Pak Dani. Ini kan masalah topiknya kan Pak KC ya, Pak Dani. Nah, menurut Pak Dani itu bagaimana Pak KC, Pak, kasusnya Pak KC ini, Pak? Menurut Pak Dani. Kalau Pak Kaji, kalau kita bertanya yang baik, kita kan serahkan kepada aparat hukum. Apa susahnya? Dia kan sudah masuk ranah hukum. Apalagi Iya, yang mau udah. Iya, dibicarakan. Pak Dani, saya monitor Pak Dani. Pak Dani bilang kalau deket Pak Dani, Pak KC juga dihajar sama Pak Dani. Oh, pasti Pak. Jangan dihajar. Gitu ya. Jadi saya potong iya, bisa. Iya, naturnya Pak Dani. Sebentar Pak Lobo. Sebentar Pak Lobo. Anjing katanya yang dikasih minum. Di satu sisi manusia digorok lehernya. Sebentar teman-teman. Iya, saya mau tahu karena dia naturnya. Gorok-gorok orang, gue dulu dia juga katanya gorok. Naturnya dia seperti itu. Jadi naturnya natur binatang karena dia mengakui sendiri di channel sebelah. Jadi naturnya dia akan keluar seperti itu. Jadi naturnya Pak Dani ini kalau lihat saya didengarnya jadi sebentar Pak Dani saya bertanya dulu Pak Dani ya, sebentar. Saya bertanya baik-baik loh Pak Dani. Ya. Tapi teman Anda itu. Pak Dani. Ya memang saya bohong, bertanya. makanya saya hajar lu. Nah, barusan Pak Dani juga mengatakan, Pak Dani sendiri mengakui, katanya menyerahkan hukum. Kalau dekat-dekat mau dipotong lehernya. Mau potong leher, Pak Dani, leher orang lu yang gorok duluan. Dia kira Pak Dani berarti standar janda juga ya. Pak Dani standar janda juga ya. Enggak Pak Dani. Sebentar, saya masih bertanya Pak Dani. Saya orang Kalimantan. Saya juga lama di Kalimantan Pak Dani. Saya juga orang Kalimantan Pak Dani. Saya juga sama lu. Saya juga orang Kalimantan Pak Dani. Pak Dani Kalimantan mana? Kalimantan Selatan, gua nggak peduli sama lu. Sebentar. Kalimantan Selatan, Utara, Timur, Barat. Saya orang Mesir, campur Batak, campur Jawa, campur Cina. Bohong aja lu. Istri saya itu turunannya Panglima Burung loh Pak. Hati-hati Bapak ngomong. Pak Dani. Hati-hati Pak. Pak Dani. Saya minta diputar piringnya. Kalimantan lagi gua pernah takut sama lu. Diputar piring selesai Bapak. Pak Dani. Iya Pak Dani. Saya tanya kan tadi makanya naturnya Pak Dani baru saya tanya itu naturnya Pak Dani. Natur biadabnya keluar Pak Dani. Sebentar baik-baik dong. Saya kan nanya. Iya saya nanya Pak Dani. Baik-baik. Saya tanya Pak Dani. Sebentar Pak Dani. Pak Dani. Tadi sendiri ngomong. Pak Dani. Tadi orang baik kita layani dengan baik. Tanya Pak Bongo. Iya. Tapi kalau saya lagi ingat itu. Iya sama Pak Dani. Semua orang juga begitu Pak Dani. Enggak sebentar Pak. Dikasih minum. Sebentar Pak. Manusia yang salah langsung digorok. Sebentar Pak. Iya Pak, makanya saya mau tanya Pak Dani. Pak Dani baik-baik. Kita juga bisa baik-baik. Kalau mau jahat kita bisa lebih jahat Pak Dani. Apalagi saya.
Ya Pak Dani, gini loh Pak Dani, saya baik-baik tanya, sebentar Pak Dani, dengar dulu orang ngomong Pak Dani ya. Saya mau tanya Pak Dani, santai aja, jangan ntar stroke mati lagi Pak Dani. Pak Dani, ya Pak Dani kan berbicara bahwa wah begini begitu dengan kaum Pak Dani ya. Pak Aceh ini memang udah wajarnya seperti itulah. Barusan Pak Dani bilang, Pak Dani ini standar janda juga ya. Pak Dani bilang serahkan kepada hukum. Lah, sebentar Pak Dani. Saya juga manusia. Saya juga bukan robot Pak Dani. Saya juga manusia. Sebentar dulu Pak Dani. Saya lagi masih ngomong. Pak Dani punya etika nggak? Saya masih ngomong. Pak Dani bilang tadi serahkan kepada hukum. Kalau serahkan kepada hukum sudah, natur biadabnya Pak Dani jangan keluar. Harus mau menggal orang, mau hajar orang, itu bukan haknya Pak Dani. Gitu loh Pak Dani. Paham? Ya sama, saya juga manusiawi. Kalau dekat Pak Dani juga saya penggal juga kepalanya Pak Dani, kan begitu. Sama Pak Dani. Jadi gini, saya ngomong. Memang gini Pak Dani, orang nggak bisa penggal. Pak Dani, begini Pak Dani, saya mau tanya, Pak Dani, menurut Pak Dani, Pak KC salahnya di mana? Pak Dani, menurut saya tanya Pak Dani, ini kasusnya topiknya Pak KC. Saya mau tanya Pak Dani, kalau Pak Dani kasusnya Pak KC, yang salam di mata Pak Dani apa? Boleh saya jawab? Boleh. Silakan. Pertama, saya sudah peringatkan dia setahun yang lalu. Di saat dia mengatakan, wailul lil musallin, katanya. Celakalah orang-orang yang sholat. Itu di Quran kan ada, Pak. Tetapi ingat, saya bilang itu koma. Wailul lil musallin alladzina an sholatihim sahun. Nggak bisa dipotong. Ini kan mereka potong ayat itu koma, bukan ada tanda titik, tanda koma, langsung dijabarkan menurut kehendak dia. Itu kan tidak boleh. Artinya apa itu, Pak? Artinya maka celakalah orang yang sholat. Gini loh Pak Dani. Pak Dani naik bis ke Bali, tapi sebentar dulu Pak Dani. Pak Dani kan barusan jawab. Saya mau bantah. Iya, boleh. Ya contohnya celakalah orang sholat itu di Quran ada. Terus salahnya apa? Karena dipotong Pak. Dipotong, dimaknai dia tidak sesuai dengan makna konotasi daripada ayat itu. Padahal di ayat itu mengatakan wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholat yang meninggalkan sholat dengan cara sengaja. Baik. Saya paham. Betul itu salah Pak Dani. Benar. Berarti Pak Dani sebentar. Berarti Pak Dani sudah negor. Iya, berarti Pak Dani sudah negor Pak KC kan? Iya. Ya, Pak Dani pernah negor Julius, Nandar, pernah negor yang lain nggak? Zuma, terus motong-motong ayat Alkitab. Seenak-enak perutnya, seenak-enak udelnya. Pernah ngomong nggak? Yang mana di ayat? Pernah memperingatkan nggak? Oh banyak Pak, Bapak jangan. Tadi malam aja Bapak, sebentar Pak, saya ada videonya. Bapak aja bicara sama Nandar tadi malam, sama Zuma, sama Jihad, Bang Jihad, apa segala macam. Contoh ini iklan Pak. Ini kira menurut Dani betul ini. Iklan dulu. Itu dia jelas itu. Dengar aja tuh mulutnya itu yang panjang kayak apa itu. Ada beberapa hal yang ditutup. Seenaknya Pak. Pernah nggak Bapak pernah negor nggak dia atau tempeleng dia? Kayak saya jelas. Anda bertanya tentang MKC. Apa kesalahan MKC? Saya tunjukkan. Sekarang saya tanya, apa kesalahan Bang Zuma? Tunjukkan dong. Kan begitu. Sudah dibantah, sudah ditunjukkan. Mau saya tunjukkan? Sudah ditunjukkan, Pak. Sudah ditunjukkan. Sudah ditunjukkan, Dani. Sebentar, Pak. Dia menghina Trinitas dan itu sudah saya bahas di channel saya. Bapak boleh tonton. Ya, sebentar Pak Ciler. Biar saya urusan sama dia dulu. Ya, Pak Dani, ya.
Pak Dhani sudah lihat semuanya. Mereka dengan seenak-enak perutnya, seenak-enak udelnya, motong-motong. Kita sudah peringatkan. Kita sudah peringatkan. Sudah berkali-kali kita peringatkan. Apakah Pak Dhani pernah memperingatkan? Ya banyak Pak Dhani. Pak Dhani yang saya, sama juga teman-teman Pak Dhani jangan Pak Dhani jangan standar janda juga. Pak Dhani suka main janda sih, standar janda juga Pak Dhani. Itu standar janda juga. Pak Dhani ini kan bahasanya HMC. Saya pakai bahasanya HMC, balikin ke Pak Dhani. Pak Dhani suka standar janda juga soalnya, gitu loh. Ya, jadi begini Pak Dhani. Ya, jadi kalau kita kalau mau berdialog, dialog. Kalau memang salah, terima salah. Kalau memang salah, nggak terima, jangan ngamuk-ngamuk, jangan baper, jangan lapor sana, lapor sini. Kalau memang salah, ya terima aja. Contoh, kayak Pak Kacai bilang, Muhammad dikerumuni jin. Emang di Al-Quran nggak ada Muhammad dikerumuni jin? Nggak ada masalah itu, saya nggak pernah negur itu. Iya, makanya. Ngapain saya Pak Dhani tahu nggak kronologisnya dia makanya dipanggil sama MUI? Tahu nggak? Tahu lah. Baca nggak dia punya kasus apa? Hah? Pertama, dia punya kasus yang apa? Tadi masalah. Nah, boleh saya jawab? Apa? Iya. Boleh saya jawab? Dia kan dipotong-potong. Pertama dia mengucapkan kalimat assalamualaikum, segala macam dicampur adukan. Itu satu. Ya, yang kedua dia mengatakan Allah itu iblis. Ingat itu ada videonya. Dua aja udah bisa dipanggil. Ya, oke. Yang asyhadu alla Yesus itu emang punyanya Islam, Pak. Berarti Bapak Dhani ini nggak baca BAP. Ngambil itu dari mana? Bukan. Dia ngambil itu di Arab begitu. Pak Dhani, sebentar Pak. Di Arab itu begitu Pak Dhani. Saya di Arab begitu ngomongnya. Nggak usah, ini lah Loh, itu ada bismillah. Pak Dhani dengar dulu pakai kuping. Bismillah. Orang Arab itu ngomong bismillah wal ibn warrohul kudus. Benar, Bismillah. Iya, Bismillah itu Yesus juga begitu, sama. Aduh. Itu orang Arab ngomong, itu bahasa Arab, bukan bahasanya Allah, bukannya bahasa surga, itu bahasa Arab. Ya, jadi nggak salah. Terus mengenai apa lagi? Ya. Ya. 10 detik saja. Mas Dhani. Iya. Mas Dhani, Pak Dhani. Silakan. Pak Dhani selama nonton siarannya Pak Bom, pernah nggak Pak Bom mengawali dengan membahas Al-Quran? Pak Dhani. Saya mau tanya Pak Dhani jujur, ini kita teman ya, bersahabat Pak Dhani. Kira-kira selama siarannya Pak Bom, pernah nggak Pak Bom bawa tema ayat-ayat Al-Quran? Pernah nggak? Kalau temanya tidak ada, tapi materinya ada. Materinya apa Pak? Contoh materinya. Yang kemarin yang dibicarakan, yang dibahas tentang ayat Al-Quran yang Pak Bom lakukan, yang saya bilang itu bukan ayat Al-Quran yang resmi dari Kementerian Agama. Tetapi itu tidak masalah Nabi. Nah, Nabi itu kan bahasa Al-Quran. Nabi Ibrahim. Sebentar dulu. Sebentar. Ya, kita jujur-jujuran aja Pak Bom. Saya orang jujur, saya jujur. Jujur. Oke, bentar. Waktu itu kan Bapak tanya Alkitab, kami jawab. Makanya kami tanya. Saya kan tanya, saya nggak printer. Saya nggak terjemahkan. Betul. Yang saya mau tanyakan itu. Iya. Saya Pak nggak pernah. Sebentar Pak Dhani. Santai dulu Pak. Saya nggak pernah khotbah mengenai Al-Quran. Tapi kalau Bapak tanya Alkitab, kita kan namanya fair Pak. Kita saling belajar. Betul nggak Pak? Saya kan saling belajar. Iya. Saya mau bertanya sama Bapak. Saya nggak pernah bantah. Nggak pernah saya bantah. Cuma yang saya mau tanyakan sama Bapak begini. Saya kalau masuk di Aditya, itu Aditya nggak pernah bahas Al-Quran. Dia bahas masalah Yesus di tiang jemuran. Penistaan loh. Yesus itu dalam salib ada jin.
kemudian dia bahas semua Alkitab. Saya mau tanya Pak, wajar nggak Pak orang Islam membahas tentang Alkitab kalau dia nggak paham Alkitab? Wajar nggak? Kalau dia membahas Alkitab memang ada, saya akui Aditya karena saya juga sering masuk di sana, tetapi kami juga sering mengkomparasikannya dengan Al-Quran. Memang, tapi kan gini Pak, itu kan sudah salah Pak. Kalau kita membahas nggak apa-apa, tapi jangankan kita melencengkan, itu sudah penistaan Pak. Emangnya Bapak, hukum ini di Indonesia berlaku buat agama Islam aja Pak? Saya mau tanya Pak. Maksudnya gimana? Apakah hukum ini hanya prioritaskan untuk orang yang non Islam, maksudnya hukum berlaku hanya untuk orang Kristen atau orang Buddha, Hindu, orang Islam tidak dikenakan hukum? Contoh Abdul Somad, nggak ditangkap-tangkap sampai sekarang, masalah jin dalam salib. Jadi kebal hukum Pak ya, kebal hukum ya Pak ya. Ustadz kebal hukum. Itu sesuai dengan Alkitab Anda kan? Saya pernah baca itu tentang dilarang membikin tato. Di mana ada salib? Coba tunjukin di mana disalib ada jin Pak. di Alkitab. Oke, saya tertarik. Tunjukin. Bapak dengar Pak. Tunjukin. Saya alias Bom, saya tantang seluruh debat-debat Muslim, kita bahas Alkitab. Saya tantang dua-dua orang, nanti saya dan Pak Rawawa atau saya dengan Pak siapa, ajak Bapak cari orang Muslim satu yang bahas Alkitab. Sama saya aja Pak. Ustadz Kenama, ya. Saya nggak tahu Al-Quran, nanti biar Pak Rawawa yang bertanya. Saya tantang seluruh pendebat Muslim, khususnya Suma, siapapun, pendeta Abednego, Ustadz Kenama, mari kita berdialog. Saya bahas Alkitab, nanti Rawawa yang bahas Alkitab. Boleh Pak ya? Saya tantang. Karena kalian itu kurang ajar. Ya, mau membahas, kami punya Alkitab, tapi tidak mau dibahas. Kita maaf Pak Dhani. Saya nggak perlu Al-Quran. Ya, juga minta maaf Pak Bombong ya Pak. Ya Pak Bombong kita bicara. Kita saling mengkoreksi Pak ya. Saya jujur, saya orangnya jujur. Ya, saya Pak. Saya hargai Pak Dhani ya. Iya, Pak Bombom, Pak Dhani. Sebentar Pak Dhani, saya tambahin sebentar. Saya tambahin dulu dari Pak Bombom sebentar. Kita di sini Pak, di channel-channel Kristen, kalau ada yang bertanya atau ada Muslim yang bertanya, baru kita jawab, termasuk Al-Quran. Tapi kalau di Bapak, ya, yang dibahas ada Alkitab, bukan bahas Qurannya. Yang dibahas Alkitab terus sebentar di masjid juga, yaitu jawabannya Pak. Harus dijawab. Pembahasan kalian yang ngaco, ngalor ngidul, seenak udelnya harus dibalas. Saya juga di channel saya juga begitu Pak. Justru itu menjawab pertanyaan. Karena apa di masjid yang dibahas Alkitab? Ya iyalah, orang Kristen, orang Nasrani kafir kok dibahas terus di channel-channel Islam ngomongnya tentang Alkitab, yang Matius inilah, yang Matius itulah, yang Yohanes inilah. Pak Dhani jangan pura-pura. Pak Dhani, Pak Rewawa, jadi sebentar Pak. Boleh sebentar Pak. Boleh sebentar Pak ke Pak Dhaninya. Pak Dhani, Pak Dhani coba lihat di layar Pak. Coba lihat di layar Pak. Ini Pak Dhani di channelnya si Nandar ini memplesetkan Matius 19 ayat 29. Menurut dia di ayat ini menurut dia Yesus menghadiahkan 100 bidadari di surga. Menurut Bapak itu menista kami apa enggak Pak? Coba buka aja dulu Matius 19, saya nggak buka. Apa bunyinya? Kalau memang salah kita bilang. Iya, coba dibuka aja Matius 19 ayat 29. Kalau gini Pak Dhani, kalau memang nggak ada seperti itu, Pak Dhani mau nggak datengin si Nandar tempeleng mulutnya? Iya. Ngapain pakai tempeleng? Pakai kita kan memberikan namanya. Natur Pak. Kok kalau giliran sama Nandar Pak Dhani nggak keluar naturnya. Enggak Pak Lobo. Kok sama Dhani nggak keluar naturnya Pak ini. Leher toh. Enggak keluar naturnya Pak Dhani. Saya baca Pak, saya baca. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima
kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Nggak ada ini 100 bidadari. Di mana 100 bidadarinya, Pak? Jadi Pak Dani kalau ketemu Nandar tempelengnya Pak Dani ya, biar giginya rontok semua tuh. Bukan Nandar orang aja, orang Kalimantan Barat lebih hebat itu kalau nempeleng orang. Ya, betul itu, dari jarak jauh bisa. Wahamasyah pun mempunyai anak, cuma ya itu ditutup-tutupi. Jadi ada penghinaan itu kan. Iya, saya cuma kasih tahu aja Pak Dani, kalau ketemu Nandar tempeleng, mulutnya lu jangan ngomong sembarangan Nandar ya. Lu malu-maluin Islam, jangan ngarang-ngarang gitu loh. Nanya Nandar ya tentang Yesus kawin dan Yesus punya anak. Pernah saya tanyakan itu. Tanya aja Nandar. Apa jawabnya? Terus jawabnya apa? Dengar dulu. Maka waktu dia menjawabnya, maka dia menggali daripada catatan sejarah. Dan sejarah dibuktikannya mana, Pak? Nggak ada sejarah mana. Saya tantang Nandar sekarang panggil Pak Dani di sini, biar Pak Dani jadi saksi. Iya. Itu dari makanya dia Pak Rey, itu dari Lembaga Alkitab Indonesia sudah buat satu video yang menantang, yang sudah memperjelaskan kepada si Nandar bahwa semua yang dia statementkan itu semua, yang dia presentasikan semua itu tidak benar. Jelas ngarang. Makanya Pak Dani tahu sejarahnya dari mana? Kata dia sejarah. Sejarah dari mana? Dia yang menyampaikan. Biasa sih Pak, kalau menurut saya sih Muslim pasti bela Muslim Pak. Iya. Sekalipun itu salah. Itu karena mereka tidak boleh, harus saling menutupi. Kalau saling menutupi, baru digorok lehernya. Iya. Itu kalau saudaranya sendiri nggak boleh. Iya. Pak Dani. Anjing aja dikasih minum kalau haus. Mohon maaf. Saya tahu tuh Pak Dani politik aja di sini. Ya Pak Dani, sebentar Pak. Pak Dani itu natur biadabnya keluar kalau dengan yang Kristen, kalau sama Islam nggak bakal keluar itu naturnya. Ya, kalau agama saya dihina, ngapain saya diam? Enggak mungkin lah. Lah, agama saya dihina juga apa saya perlu diam? Iya, kan Anda bonyokkan dia, begitu. Kenapa nggak berani? Itu yang salah. Di sini Anda masuk, Anda keliru. Anda nggak usah masuk di channel ini. Kami ini menghargai hukum Pak Dani. Kami menghargai hukum. Tidak main kekerasan Pak Dani. Saya nggak boleh. Saya izin dari Pak Bombo. Saya mau bela Pak Dani, Sudah. Ingat Pak Bombo. Saya masuk di sini izinnya Pak Bombo, bukan Pak Lobo. Pak Dani. Terserah lu mau izin siapa, tapi lu punya mulut tuh tukang bohong, tahu nggak? Makanya saya kesel sama lu. Pak Dani. Lu tukang bohong di sini, tahu nggak? Apa? Pak Dani. Tukang tipu lu di sini. Pak Dani. Udah Pak, nggak apa-apa. Kita Pak kan Dani. edukasi sini Pak Lobo. Tidak berani nanti. Ya sudah, ya biar edukasi. Nanti saya bisa menilai. Berani giliran saya nih. Dan keberadaannya. Itulah bukti orang penipu. Dia tidak berani menampilkan wajah, tidak berani menampilkan identitas ataupun alamatnya. Pasti itu penipu. Paham? Pak Dani pernah nampilkan siapa? Lu mau ngomong siapa? Pak Dani pernah nampilkan muka enggak? Tampilin muka lu, gua tampilin muka gua. Pernah lihat aja sekarang, Pak. Coba sekarang, Pak. Sekarang. Jangan banyak cerita, Pak Dani. Tampilin muka. Nih muka gua. Buset tampangnya si Dani. Apa lu? Kok ngeri banget tampangnya Dani? Tampangnya si Dani kok ngeri banget? Aduh, itu gigi lu kemana Dani? Dani, gigi lu kemana? Udah mana muka lu sini? Tunjukin muka lu yang jelek. Dani, gigi lu kemana Dani? Aduh, ampun dah. Udah santai ya. Itu kenapa giginya? Saya boleh bicara nggak? Saya boleh bicara nggak Pak? Tukang bohong, dia pikir gua takut sama dia. Mau belain Pak Dani dong saya. Dia belum tahu anggota triad ya. Belum tahu anggota triad ya. Dani itu Pak Lobo tuh anggota triad itu, dia main-main di Hong Kong itu. Itu burus lihat muka gua sini.
Lihat itu kota trend itu. Oh, orang luar negeri lu aja, pantas berani. Ngomongnya sembarangan orang luar sama negeri. lu, Dani. Lu mau pakai cara apa sama gua lawan sama lu. Pantas intelektual, simbiosis. Ternyata giginya ompong si Dani nih. Ngoceh aja lu. Aduh. Sembarangan Udah aja lu. Biasa. Iklan. Pak Bom. Superman. Saya izin keluar, Pak. Nggak level nih ngomong sama si Dani nih. Nggak level ngomong sama orang ini. Nggak level, Pak. Saya izin keluar, Pak. Nggak level lah. Sama Nandar 11-12 dia mah. Nggak level, bener. Jangan. Nanti aja. Pantas dari kemarin ngomongnya kacau mulu, Pak. Bener. Udah santai aja. Setuju, Pak. Iya. Santai aja. Pak Cicak ini kan menyampaikan apa yang Pak Lobo. Itu udah kelihatan orangnya mukanya kayak gimana. Iya, pantas, Pak. Pantas. Begitu kan, begini saudara-saudara. Justru begitu kan orang-orang yang mau bertobat kembali kan mereka bisa menilai bahwa kita Kristen ini mentaati hukum sesuai dalam Roma 13. Ya, jadi kita ini kan mentaati hukum. Kalau Pak Dani kan dia udah emosi, dia pakai hukum rimba. Jadi gini Pak Dani. Bukan, kami orang Kristen itu ngomong sembarangan. Jadi Pak katanya kami orang Kristen itu tidak diwajibkan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, Pak. Meskipun kami disakiti. Ya. Karena saya tambah Pak Bom. Ya, kita saling menghargai. Begini Pak Dani. Karena Tuhan kami itu nggak perlu dibela-bela, Pak. Apalagi pakai tai, pakai tokai itu nggak perlu, Pak. Tuhan kami itu maha kuasa, Pak. Nanti dia yang akan berbuat, dia akan bertindak untuk membela kami anak-anaknya. Bukan kami yang membela Tuhan kami. Apalagi membelanya pakai tokai, pakai tinja, itu nggak perlu, Pak. Itu kan masing-masing berbeda. Saya mau tanya sama Pak Dani. Tadi kan Pak Dani bilang, kalau KC itu di depan saya bunuh dia. Kan begitu, Pak ya? Ajarannya memang begitu ya, Pak? Tidak, kalau orang yang salah. Salah. Salah itu. Tapi bagaimana dengan hadis ini, Pak? Bentar. Bagaimana dengan hadis ini, Pak? Hadis apa? Saya tampilkan hadis ya, Pak. Sebentar. Jangan marah-marah. Yang jelas secara hukum. Kalau saya orang marah, saya lebih marah lagi lah. Bantang itu kalau saya. Mana tadi hadis? Saya ketawakan itu orang si Lobo itu. Apa lu ngomong? Hanya aja deh. Apa saya lu ketawakan Anda jelek? Oh, ini Pak. Ini Pak. Ini dari Sahih Bukhari. Dari Sahih Bukhari, Pak. Dari Sahih Bukhari. Anjing lu. Kurang ajar lu, bangsat lu. Anjing. Setan lu. Pantas itu. Lu berani jumpa gua di mana gua ajar lu. Jangan Pak Lobo. Jangan Pak Lobo. Jangan Pak Lobo, udah usur dia. Pak Lobo udah usur, kasihan, udah usur. Kita harusnya manggil Pak Dani ini kakek ini. Orang gigi Kai. Panggilnya Kai. Panggilnya Kai. Kai Dani. Aduh, gigi udah pada ompong semua ternyata, kasihan. Ini dari Sahih Bukhari. Dia minum kencing onta aja tuh. Udah dari Sahih giginya dia lagi. Udah turutin aja. Jalan tuh orang tuh. Santai aja lu. Santai. Ngajar lu ya. Santai aja, Pak Lobo. Baca. Jangan kalau poin sama ini. Oke, silakan Pak Lobo. Ini keturunan iblis kali dia. Killer baca. Lu anjing lu. Sudah Pak Lobo, sudah sabar saudaraku. Sudah sabar Pak Lobo. Gua enggak pernah takut sama lu, sama siapa juga gua enggak takut, tahu enggak? Enggak ada untung Pak Lobo. Kamu di luar negeri. Luar negeri. Enggak usah lu ngancam-ngancam gua. Sialan lu benar-benar lu. Iklan. Iklan.
Iklan. Aduh, jadi saya mau tanya nih sama Kai Dani, ya, sama Opa Dani. Mana tadi hadisnya lagi tuh? Iya, bentar ya Opa. Opa Dani yang baik hati dan tidak sombong. Kai di sana bue. Panggilannya untuk kakek-kakek tuh bue, Kai di sana. Mana lagi tadi hadisnya itu? Saking banyaknya ini hadis. Udah benar ya, Pak? dia. Oh, ini dia. Benar. Ya, jadi ini ada dari Sahih Bukhari 6411 di carihadis.com, ya kan? Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man Muhammad bin Fadli telah menceritakan kepada kami Hamad bin Zaid dari Ayyubi dari Ikrimah mengatakan beberapa orang zindik diringkus dan dihadapkan kepada Ali radhiyallahu anhu. Lalu Ali membakar mereka. Saat ini sebenarnya kasus ini terdengar oleh Ibnu Abbas sehingga dia berujar, kalau aku tak akan membakar mereka karena ada larangan Rasulullah SAW yang bersabda, janganlah kalian menyiksa dengan siksaan Allah dan aku tetap akan membunuh mereka sesuai sabda Rasulullah SAW. Siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah. Itu menurut Bapak yang dilakukan sekarang ya, Pak? Terhadap Muhammad KC? Iya. Oh, ya udah. Kita bukan masalah agama. Ya. Udah Pak. Udah Pak, nggak usah udah jelas itu. Ya, jelas. Udah. Ngerinya. Udah jelas, ayatnya banyak, ngeri. Ya. Jadi saudara-saudara tadi sudah mendengar. Saya menanya, apakah ini yang dilakukan terhadap Muhammad KC? Kakek Dani ini mengatakan iya. Iya, betul. Ya. Aduh. Oke, dilanjut Pak. Dilanjut. Saya ngeri Pak. Saya lebih baik diamlah kalau udah begitu. Gitu ya. Ya kalau dibalikin ke kita juga orang Kristen, kalau kita disuruh begini kan kita juga harus begini kan. Memang tergantung Tuhannya kan. Iya, tergantung Tuhannya, betul. Iya. Jangan salahkan Pak Dani ini benar kok. Nggak ada yang salah di dalam Pak Dani. Dia mengikuti perintah Tuhannya soalnya. Betul. Iya. Jadi mau gimana kita mau bilang apa gimana juga nggak akan bisa membuat Pak Dani sadar. Makanya tadi pemahaman Pak Dani itu, kalau misalnya kayak si Nandar, siapa si Zuma, kalau menurut kawan-kawan yang ada di sini memang menghina, datangi aja, tonjok aja, pukul aja, bunuh aja katanya. Karena ajaran dia begitu, Pak. Iya. Wajar. Kita juga kalau dibebaskan oleh Alkitab sama Tuhan Yesus suruh bunuh ya kita bunuh juga. Sama. Iya, betul Pak, betul. Ya puji Tuhan kita tidak disuruh Pak, begitu Pak. Enggak, kita nggak diperintahkan karena Tuhan yang benar seperti itu. Gue mau ayam aja nggak berani. Gue nggak berani mau ayam belum. Iya. Benar, saya nggak pernah motong ayam, saya akui itu. Tapi kalau orang yang bersalah, yang bikin greget itu, benar-benar saya sanggup itu. Karena saya terserang aja. Kejadian di Kalimantan. Udah tua mana sanggup, udah tua kayak gitu sanggup dari mana lu gak ada tenaga? Di Kalimantan kejadian yang pemotongan, kejadian perang etnis itu di depan mata saya langsung. Pemotongan manusia hidup. Di mana itu? Saya di situ ada. Lu jangan cerita di mana? Tahu tempatnya di mana? Paling juga sih tahu tempatnya. Paling juga sih Enggak, sekarang saya tanya di mana tempatnya waktu etnis Madura itu? Di Balai Karangan, saya berada di Karangan. Pas bulan puasa. Terus masalahnya apa? Masalahnya apa tahu? Masalahnya apa tahu nggak? Apanya? Iya, masalahnya dibunuh, dipotong kepalanya tuh Madura. Masalahnya apa tahu? Itu kan perang etnis. Ya. Bukan perang etnis. Bukan perang kalau etnis. Nggak tahu, jangan cerita. Kalau nggak tahu jangan ngarang Ngarang lu kalau nggak tahu. Saya asli di sini. Di mana? Paham nggak Pak Lobo? Di mana Pak Dani?
Enggak, Pak Dani di mana? Di mana lu aslinya? Saya Kalimantan Barat. Iya, Kalimantan Barat mah jauh, Pak Dani. Coba si Lobo ini di mana sih aslinya? Tinggal di mana? Alamatnya di mana? Kamu tinggal di mana? Alamat gua di mana? Dia di Australia. Alamat gua juga nggak tahu di mana. Dia di Australia. Jangan Pak Lobo ntar diapelin loh, ntar dipacarin Pak Lobo, jangan mau. Kasih tahu alamat. Orang jelek ngapain kita pacarin orang jelek? Jadi ini orang. Gigi udah nggak ada, udah ompong semua giginya, udah mau masuk tanah, bau tanah, Bo. Mendingan lu bertobat supaya lu masuk surga. Itu di gigi habis gara-gara nyabu kali ya. Gigi udah habis, udah ompong. Gara-gara nyabu kali ya. Ngikutin ini loh. Ya, jangan nominem. Oh, ngikutin Mila Ibrahim. Al-Qur'annya. Itu ngikutin kata Al-Qur'annya, Pak. Ya, itu ya benar kata si itu. Memang begitulah mereka ini. Sudah 9 orang luar memang rata-rata orang luar negeri itu berupaya untuk mengadu domba sesama anak bangsa. Itu rata-rata begitu. Nanti setelah kejadian nyata itu kan gosip baru ini. Kebenarannya nggak ada, gosip lagi. Benerin gigi lu. Pak Dani, kalau begitu Suma dengan Abednego itu. Pak Dani, kasih tahu sama Suma ya, Abednego. Pak Dani. Pak Dani, katanya orang luar negeri yang mau menghancurkan Indonesia. Orang Arab luar negeri apa bukan, Pak? Di luar negeri, tapi nggak ada. Iya, berarti orang Arab yang menghancurkan, Pak. Ya paling menghancurkan orang Arab, Pak. Nggak ada buktinya. Aduh, nggak ada buktinya. Dulu Arab bantu. Pak Dani. Orang kafir semua sama Indonesia. Sebentar, Pak Lobo. Sebentar, Pak Dani, tahu sejarah kan? Dulu waktu Arab itu datang ke sini, itu orang Indonesia beragama apa, Pak? Animisme, Hindu dan Buddha kan sejarahnya. Nah, kan sudah ada agama. Iya. Ngapain diajarin bawa agamanya dari Arab? Ya, dia yang namanya kita di dalam berdakwah itu kan dengan cara persuasi. Nah, tidak ada kekerasan. Itu tidak ada kekerasan bagaimana? Tidak ada kekerasan. Perang Imam Bonjol, perang Padri itu yang sampai sekarang masih ada. Orang Batak dipaksa dibunuhin suruh masuk Islam kok, Pak. Gimana, Pak? Nggak tahu sejarah Pak Dani ini ya. Pak Dani, saya sih tidak membaca. Kebanyakan bohong begitu, Pak. Kebanyakan nyabu dan ini. Jangan kebanyakan nyabu. Pak Dani. Orang Batak ini, horas. Minum di mana, maboknya di mana dia? Bukan itu gigi habis gara-gara. Tuh tanya orang. Tuh orang Batak tuh tanya tuh perang Padri bagaimana tuh. Dia yang tahu tuh, coba tanya. Itu gigi habis gara-gara nyabu ya, Dani. Pak Raiwawa ini udah dikubur dalam-dalam, udahlah, nggak ada gunanya tuh. Bikin sakit hati. Iya, supaya dia tahu sejarah, Pak. Dia nggak tahu sejarah. Waktu. Iya, kalau memang tahu sejarah, yang pentingnya, gentleman udah. Terus aja Pak Dani, saya mau tanya, bisa Pak Dani? Siapa nih yang mau bertanya? Siapa? Boni, Pak Dani. Oh, Pak Dani kenal nggak sama Al-Qadawi Muloh? Kenapa? It's 12:52 a.m. It's 12:52 a.m. Ada yang headset. Saya mau Salam. Feedback ini. Horas. Tuhan memberkati. Silakan yang lain. Pak Dani kemana? Udah keluar orang bego tuh. Dani ada. Ada itu. Nggak boleh, kita harus berikan fitnah semua itu kan. Nggak ada. Ya teman-teman. Signal, udah. Santai, Pak.
Silakan, siapa yang mau bicara? Aku boleh bicara nggak? Aku mau nanya. Boleh. Pak Dhani, itu ada pernyataan dari Yahya Waloni. Kalau ngomong dengan orang Kristen, jangan berkata jujur. Boleh nggak itu artinya? Pak Dhani ikutan juga itu kayaknya. Nggak boleh. Nggak boleh. Kita kan bukan patokan Pak Yahya Waloni, tidak boleh. Makanya Pak Yahya Waloni itu kurang itu kan ditegur oleh para ulama. Makanya dia mengucapkan, kan saya katakan tadi, itu diucapkannya cuma sekali, dia tidak berulang. Dia tidak berulang-ulang ucapan itu karena apa? Telah ditegur oleh MUI. Pak Dhani. Berulang-ulang Pak, videonya di mana-mana dia khotbah, dia diulang-ulang itu Pak Dhani. Sampai diusir dari masjid juga dia tuh berulang-ulang, masa dia nggak tahu? Si Dhani ini mau tukang tipu, bener-bener tukang tipu lu Dhani. Itu Yahya Waloni diusir dari masjid tuh, tahu nggak? Nah, orang Islam sendiri yang usir dia karena mulut dia yang jahat. Lu masih bela-belain lagi. Lu memang tukang bohong sih lu. Ini binatang benar dari ini gigi lu mana? itu. Apa-apa ini memang tukang bohong di sini lu tahu. Malam ini gue kesel sama lu karena lu bohong. Ini iblis dari mana ini? Kesurupan iblis ini. Kesurupan iblis ya. Lu ngomong tuh bohong semua, berpolitik lu di sini. Coba lu nggak politik. Ngomong yang jujur. Oh, ini kesurupan iblis ya. Ajaran lu pada nggak benar sih. Pak Dhani tunggu dulu sebentar, nggak apa-apa. Kalau mau udah biarin aja. Santai saja Pak Dhani. Santai. Aku nanya lagi Pak. It's 12:55 a.m. Pak Dhani. Dulu. Pak Dhani. Aduh, tadi saya mau nanya apa? Pak. Aduh, kalian berantem mulu. Iya, Pak Dhani lupa. Iya. Adanya Pak Lobo ini jadi kacau. Kemarin beberapa hari yang lalu kok aman-aman aja kita Pak Bom. Datang iblis langsung. Bukan, ini. Iblis dari mana ini? Pak Lobo itu justru bingung. Pak Dhani nggak pernah mau jujur. Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak. Jangan kita membela kesalahan, Pak. Jujur aja, ngomong. Kan kita namanya fair, Pak. Anak bangsa itu jangan saling menghujat. Kita jujur aja. Kalau bilang salah, ya teman salah. Saya juga begitu, Pak. Kalau orang Kristen salah, saya tegur. Salah. Makanya saya bilang, coba Anda tanya dengan Pak Zuma. Tanya dengan Pak Ustadz Tahta. Tanyakan Pak Nandar. Pernah nggak saya memberikan peringatan dengan dia? Tanyakan dia itu. Kalau ada yang salah, itu. Ya bagus lah. Terima kasih. Kalau bagus. Oh, saya belum dong. Satu aja. Sebentar. Pak Dhani, kalau si Nandar menghina Al-Quran gimana Pak? Oh, saya bunuh Pak. Saya secara manusiawi. Oh gitu. Dua hari yang lalu dia menghina Al-Quran loh Pak. Dia bilang ya, kisah para rasul itu Injil yang asli dalam Al-Quran. Itu ada videonya di Piong 77. Apa yang dihinanya? Channel. Kisah para rasul ada. Kisah para rasul itu adalah Injil yang asli, ada dalam Al-Quran. Dibilang surat Al-Baqarah 79. Itu dia yang ngomong. Saya ada rekamannya, saya lagi siapin untuk bikin video di channel saya itu, Pak. Bagi saya itu bukan penghinaan. Itu kajian. Pak, Al-Quran emang ada, Pak, kisah para rasul, itu kisah para rasul 20, Pak. Bapak bisa membedakan nggak antara kajian dengan penghinaan? Kalau penghinaan contohnya Al-Quran ini dari iblis, itu dah penghinaan. Pak, menurut An-Nisa 156, orang yang kafir pada ayat-ayat kami akan kami masukkan ke neraka. Itu kata Allah loh. Ah, Allah bukan kata saya. Itu kata Allah. Iya. Ya kan? Berarti apa? Dia menggunakan kisah para rasul. Dia bilang sebagai Injil yang asli, dan itu ada di Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 79. Dia sendiri yang ngomong. Itu rekamannya. Saya ada sama Pak Bom di situ. Dia yang ngomong. Saya rekamannya ada. Akan saya potong, saya ambil buat channel saya itu.
Disilakan ditampilkan, masyarakat luas tahu. Nah, sekarang Bapak Dhani bilang ada kalau si Nandar ya menista Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, Pak Dhani bilang mau bunuh dia. Saya mau tahu coba. Bener apa enggak itu sekarang ngomong gitu? Tadi Anda bilang menghina. Iya dong, itu menghina loh. Kisah para rasul itu bukan tulisan Allah, Pak. Tapi dia bilang itu ada di Al-Quran. Dia sendiri yang ngomong. Kalau menghina, begini Pak Dhani, kalau merubah arti kata Al-Quran aja udah menghina Pak. Sebenarnya. Oh, itu tergantung yang mendeskripsikannya. Kalau saya tidak mendeskripsikannya seperti itu. Yang menghina misalnya Al-Quran itu iblis. Ya kan? Benar kata Pak Lobo, ini adalah standar ganda ini. Bukan standar janda. Bukan standar janda. Benar kan saya ngomong Pak kan? Betul Pak Lobo, betul. Dani ini takut. Siapa dia? Dani ini takut sama Nandar. Karena Nandar giginya maju, sementara giginya Dani udah habis. Itu takut dia nanti. Makanya. Itu masalah. Ngomong benar kan? Orang ini kan standar ganda. Kalau agent itu agent dua muka. Ngomonglah para iblis ini Pak Lobo ini. Ngapain? Ya kan? Kita begini aja ini Pak Bambang kalau ada Pak Lobo. Ini rajanya jin, rajanya setan dia nih. Ini rajanya jin, rajanya setan sampai makanya ompong giginya. Benar tuh si Nandar tonggos maju ke depan, dia maju ke dalam. Memang orang tukang bohong begini Pak. Dari lihat aja wajahnya saya tahu. Ini tukang pembohong. Politik. Ini bukan Bapak itu politik. Mengajak berantem beda dengan orang berpolitik. Kalau Bapak orang jujur, saya senang orang jujur Pak. Kalau orang jujur itu apa adanya saya ladenin Pak. Tapi memang Bapak tukang bohong. Orang bodoh susah aja. Ya, gimana Pak Bambang? Ya saya mau tanya. Memang di Al-Quran itu ada kisah para rasul ya? Kisah para rasul yang setahu saya kisah Nabi ada. Kalau kisah para rasul di dalam di situ kisah rasul ada, tapi kalau kisah para rasul tidak ada. Ada kisah Pak. Rasul ada. Ada Kisah Pak, rasul. Di ayat kursi Pak. Kalau kisah para rasul nggak ada. Ada Pak. Coba Kalau kisah rasul ada. Itu namanya kisah rasul. Paulus, Yohanes, Yonatan, itu yang satu lagi apa ya namanya ya? Lupa. Samun. Samuel. Itu ada tidak patah. Bukan Samuel, Samun. Simon Petrus. Ya. Samun. Itu ada. Itu di surah Yasin 13-14 itu. Yasin ya, betul Yasin. Ayat kursi lagi. Capek deh. Aduh, tenang Pak mikir. Kepala saya isinya penuh itu Pak. Begituan Pak. Tapi itu nggak diakuin. Sama Dhani nggak diakuin itu. Pokoknya mereka itu apa yang merugikan mereka semua nggak diakui Pak. Foto gua dong killer tuh. Contoh. Gini, ya seperti kasus Pak Aceh ini yang si Irjen Napoleon itu, dia kan mengamalkan surah 9 ayat 1 Pak. Kalau Bo, dia tuh mengamalkan surah 9 ayat 1 Pak. Itu dia, saya tahu Pak. Saya tuh hafal semua Pak. Tuh, Pak sang penggugat lihat gambarnya killer wajah tuh. Saya, wow. Ganteng, wajah saya kan ada, wajah saya kan ada juga di apa namanya di teman-teman. Ya alamat saya juga jelas, pekerjaan saya juga jelas. Itu ada di Manogudu. Tanya aja waktu dengan Fatmah itu. Dengan Fatmah itu saya asli. Tenang, kami Kristen, Pak. Nggak akan memburu Bapak. Tuhan kita nggak nyuruh gitu, Pak. Tenang aja, Pak Dhani, tenang aja. Nggak akan ada yang mau bunuh Bapak. Ya. Karena Tuhan kami nggak nyuruh kami, Pak. Jadi tenang aja. Jadi orang Islam mah tenang aja. Tapi memang Pak Dhani memang udah benar-benar Muslim sejati. Bertakia boleh karena memang ajaran agamanya, ya kan? Tuhannya aja menipu kita gitu loh. Orang Yahudi, orang Nasrani kan ditipu sama dia, katanya di yang
yang disalibkan itu siapa kayak gitu kan, ya kan? Ya Tuhan aja berani nipu manusia, apalagi umatnya, ya kan? Allah menyesatkan manusia. Ada tuh ayatnya itu kan? Informasi teman-teman, kalau mulai jam 1 malam di sini sinyalnya bagus loh. Sudah 1 jam sinyalnya bagus sekali. Saya udah dengar bersih. Berarti sampai lanjut. Pagi dong. Dan nanti berarti sampai pagi. Pak Dhani, saya mau ikut tanya Pak Dhani. Pak Dhani kenal nggak sama Mulo atau pernah dengar nggak Mulo Al-Qadawi? Mau diskusi atau ingin menghujat? Ini kan katanya mau diskusi Pak, tapi dengan jujur, diskusi dengan jujur Pak, dengan jujur, iya enggak, jujur gitu. Jangan lari kemana-mana, gitu. Jujur sesuai dengan fakta dan data, itu namanya jujur. Itu aja simpel. Saya mau tanya Pak Dhani. Halo Pak Dhani. Kemarin aja enggak Pak. Nama Mulo Al-Qadawi enggak, Pak Dhani? Enggak ada hubungan apa urgensinya? Apa sih nanya itu tuh apa urgensinya? Urgensi. Cuma nanya aja, tahu enggak gitu loh, pernah denger enggak gitu loh? Enggak tahu, mau enggak ada urusan, enggak ada urgensinya. Aduh, berpikirlah kita. Pernah denger enggak? Pernah denger enggak Al-Qadawi itu? Al-Damat lu mikir loh Pak Dhani. Jadi berpikir aja lah yang sehat, ya kan. Gak ada urgennya, ngapain? Gini, Pak Dhani, Pak Dhani tadi kan bilang kita bicara dengan fakta dan data ya Pak Dhani, bener kan? Ini siapa yang mengambil foto saya sama Dhani Copos ini siapa? Pak Dhani. Nanti masalah nanti. Pak Dhani. Nggak usah, begitu tolong Pak Bombong. Nanti kan bisa saya sebarkan dengan teman-teman. Pak Dhani. Nggak boleh. Saya kan nggak terima. Pak Dhani. Saya nggak terima itu. Pak Dhani. Sudah diganti, udah. Pak Dhani. Jangan. Iklan. Pak Dhani. Kan Dhani yang disuruhkan, masa nggak boleh? Saya nggak terima. Sudah iklan, sudah. Pak Dhani katanya tadi bicara dengan fakta dan data kan, benar Pak Dhani ya? Kebenaran itu berdasarkan fakta dan data. Nah, oke, kebenaran adalah berdasarkan fakta dan data ya, benar kan? Nah, ya sekarang saya minta data. Iya, sekarang saya minta datanya dan faktanya. Ya, faktanya, datanya itu bahwa Muhammad sebagai nabi. Fakta dan datanya di mana, Pak? Faktanya kan ada tertulis. Faktanya ya, para sahabatnya itu rela mengorbankan nyawanya untuk membela Rasulullah. Bahkan pernah saya sampaikan saat ada perang Uhud, Rasulullah terdesak. Itu justru waktu ada tombak datang yang menghadang tombak itu dengan punya sahabatnya untuk membela Rasulullah. Enggak, sebentar dulu Pak Dhani. Menurut Pak Dhani namanya fakta. Menurut Pak Dhani fakta dan data itu hanya di lokal di negara itu atau seluruh dunia, Pak? Kalau fakta itu ataupun data yang kita peroleh sesuai dengan komunitasnya. Kenapa nggak ada pengaruh dengan yang lain? Ya belum tentu kalau fakta dan data di komunitasnya aja, tapi dunia nggak tahu, nggak mengakui, yang bukan fakta dan data itu, Pak. Kalau fakta dan data itu enggak, bukan menurut saya. Ini bukan menurut saya, menurut etika dan aturan dunia, karena kita ada di dunia dengan 195 negara dunia. Ya, jadi kalau fakta dan data itu harus diakui oleh seluruh dunia, gitu loh Pak. Kalau hanya di Indonesia saja dunia nggak tahu, itu bukan fakta dan data. Fakta dan data itu hanya ketentuan di Indonesia saja, gitu loh Pak. Jadi kalau data itu kan penuh dengan kajian. Ada kajian sejarah. Ada nggak tanggahnya? Kalau nggak ada kajian sejarahnya
yang menyanggahnya itu berarti secara ilmuwan. Yang menyanggahnya banyak, Pak. Dunia banyak penyanggahnya, Pak. Yang menyanggah banyak, Pak. Hampir seluruh dunia menyanggah. Iya sih. Pak Bom izin live ya, Pak. Udah terlalu malam, Pak. Ya, udah. Oke. Ya, salam teman-teman semuanya. Selamat malam. Shalom. Shalom. Pak Dani tahu nggak kisahnya Kirfa, Pak Dani? Ya, saya nggak bicara apa urgensinya apa sih kita nih. Halo Pak Bom. Kita tadi temanya. Datanya nih katanya. Tadi kan fakta dan data katanya. Makanya saya tanya, Pak Dani tahu nggak ceritanya Kirfa itu kan fakta dan data juga, Pak, di Arab. Aduh, ya terserah Anda, saya nggak tahu. Pak Rai, nggak tahu ya, ya. Pak Rai. Ya. Pak Rai, nah yang sekalian tanyain tuh, kalau Mullah Al-Qadawi itu kenal enggak atau pernah denger enggak gitu loh? Nggak pernah denger kali dia. Nggak pernah denger ya? Nggak pernah denger. Ini Kirfa aja dia nggak tahu, Pak Dani nggak tahu. Padahal di Arab terkenal sekali tuh cerita Kirfa itu. Iya, Al-Qadawi juga kan terkenal juga. Iya. Saya mau tanya satu hal aja, boleh? Silakan. Pak Dani, saya mau tanya nih dengan santai, ya, tidak ada kemarahan. Iya, tidak ada kemarahan. Tadi kan Bapak ngomong kalau dekat Pak Dani, Pak Kece ini, Pak Dani kan mau gorok lehernya, ya kan? Nah, sekarang saya udah mau tanya nih, udah berapa orang Bapak gorok leher orang? Ya itu kan karena emosional, Pak. Jadi kita kadang-kadang bukan bahasa gorok itu sangat luar biasa buat saya. Karena saya sendiri, saya manusia, untuk membunuh binatang aja saya kadang nggak tega gitu loh. Ya, benar Pak, saya nggak pernah membunuh binatang, bahkan menyembelih binatang untuk makanan saya. Saya pernah cerita. Makanya saya tanya. Tapi kalau orang Bapak gorok manusia, kalau menggorok langsung nggak pernah, Pak. Oke. Tetapi kalau melihat langsung pernah. Melihat langsung dengan mata kepala. Saya di depan mata saya kok. Kalau masalah lihat itu beda, masalah lihat beda. Ini kan kita bicara menggorok, artinya kita yang melakukan, kan begitu. Nggak pernah saya, Pak. Oh, kalau belum pernah nggak usah ngomong gitu, ya, nggak baik. Oke Pak. Iya, makanya. Ya, kalau dipancing emosional, ya oke. Kalau belum pernah menggorok, nggak usah ngomong. Itu aja saya bilang. Ya. Udah Pak Marban, udah. Pak Lobo kenapa? Ya? Bukan, artinya itu tidak baik gitu loh. Nah, memang Pak Marban pernah menggorok apa? Bukan, yang saya mau bilang itu tidak baik. Iya, saya katakan tadi karena ada ada iblis tadi. Bukan karena iblis tadi yang masuk. Itu aja. Bukan. Saya tonton kok dari awal gimana pembicaraannya. Saya tonton kok dari awal pembicaraannya gimana. Jadi artinya buat saya begini, kita baik-baiklah ke depan, ya kan? Iya. Jadi artinya kita enggak usah mengeluarkan kata-kata kayak begitulah. Itu maksud saya. Iya, selama ini saya nggak pernah mengucapkan itu. Tanya Pak Bom, pernah Pak Bom saya ngomong kasar? Tanya aja Pak Bom itu. Lah iya, makanya saya tanya tadi, wah apa benar ini orang tukang gorok apa gimana, itu yang mau saya tahu gitu. Pak Dani mah suka gorok, anaknya aja mau digorok. Bapak mikir. Ya oke, lanjut. Ya, izin dulu Pak Bom ya, izin teman-teman semua ya. Yap, silakan. Oke. Pak Dani jangan gorok anaknya ya. Kasihan, biarin aja Pak Dani. Ya. Kan gini